Ya, Bapak lanjutkan. Jadi dengan draw table kita bisa eh, membuat tabel ya, membuat tabel dengan secara manual. Cuman Bapak tidak bisa menunjukkan secara langsung, tapi ini kita bisa membuat garis-garisnya maksudnya. Garis-garisnya itu kita bisa gambarkan dengan manual, mana yang mau dipertebal, mana yang tidak. Seperti itu. Kemudian kalau kita blok kemudian klik kanan ya. Ini di kita blok kemudian klik kanan. Jadi di blok di klik kanan maka akan muncul beberapa option ya. Ada insert, ada delete column, ada merge ya. Kemudian ada distribute row evenly, distribute column evenly, border style, text direction, table properties dan beberapa menu yang lain. Nah, penjelasan dari menu table tersebut sudah ada di modul yang pernah Bapak kirimkan ya. Jadi di situ harus kalian hafal. Kalau draw itu berarti menggambar kotak tabelnya. Kemudian insert ini artinya untuk menyisipkan tabel. Kemudian delete itu untuk menghapus tabel. Kemudian select itu untuk memilih tabel, kolom, baris atau sel. Kemudian ada juga namanya merge cell. Ini ada merge cell artinya menggabungkan. Kemudian ada split cell ya. Split itu memisah, membagi sel. Jadi merge cell itu kalau ada dua tabel seperti ini, kemudian mau dijadikan digabung jadi satu. Ini namanya merge cell ya. Kemudian kalau split cell terbalik. Split cell itu kalau ada seperti ini, mau kita jadikan seperti ini. Ini namanya split cell. Kemudian ada untuk membagi tabel. Jadi udah ada tabel ya besar gitu. Kita mau pisah menjadi dua yang terpisah. Itu bisa pakai split table. Nah, ini kita bisa pecah jadi dua. Nah ini split table. Kemudian ada table auto format dan beberapa yang lain. Nah ini harus dihafal ya. Yang paling penting yang sering dipakai adalah yang Bapak garis bawah ini. Ini kemudian formula.
Kemudian cara menggunakan formula. Jadi kita bisa memasukkan formula dalam tabel yang kita buat ya. Kemudian ini ada beberapa, ini beda dengan formula yang ada di Excel ya. Jadi ini lebih lebih sederhana ketimbang kita memakai Excel. Tapi artinya di Microsoft Word juga kita bisa melakukan beberapa operasi yang kita bisa lakukan di Microsoft Excel. Jadi ada di layout dan formula. Jadi ini beberapa formula yang kita bisa pakai. Kalau product left, berarti dia mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Ya. Nanti Bapak kasih contohnya bagaimana kita memakai product left. Kemudian ada juga penjumlahan, menjumlahkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi misalkan ini ada kolom, ya, ini ada kolom, ini 1, ini 2. Nah ini kita ditanya berapa. Kalau kita kalikan, maka di sini kita bisa pakai product left. Kita pakai product left, kita ketik di sini. Maka dia akan mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi 1 kali 2, hasilnya di sini 2, seperti itu. Itu product left. Ya. Kemudian kalau product right ya sama aja, cuman dia mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Ya. Yang ditanya berarti yang ini. Misalkan ini yang diketahui 2 dan 2. Yang ditanya yang sebelah sini. Maka dia pakai product right. Berarti 2 kali 2. Kemudian kalau sum left itu artinya kita menjumlahkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Kalau tadi product left kan mengkalikan, ini untuk mengkali. Kalau ini yang sum left adalah untuk menjumlahkan, ya. Nah, misalnya seperti ini ada tabel. Tabel ada nama barang, jumlah barang, harga per unit, dan total harga. Nah, ini paling enak kita pakai Microsoft Excel, cuman kita belum belajar. Jadi kita pakai Microsoft Word. Jadi disinilah kita bisa gunakan formula di sini, ya. Disinilah kita bisa menggunakan formulanya. Jadi di bagian ini. Jadi untuk perkalian kita memakai product left. Atau kita bisa ketik B2 plus C2 maka hasilnya D2. Cuman kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini ya, yang product left. Jadi kita mau tahu ada jumlah barang, misalkan televisi 10, harga per unit 2 juta. Berapa total harganya? Ya. Berarti total harganya kan jumlah barang dikali harga per unit, ya kan? 2 juta dikali 10, ya, 20 juta. Itu kalau manual. Jadi kita mau coba secara pakai Microsoft Word bagaimana. Jadi kita ketik dulu semuanya, ya. Tahap pertama kita ketik dulu semuanya, ya. Insert, bikin tabel, kemudian diketik sesuai dengan konsepnya ini. Ini konsepnya ini. Kemudian diklik kanan, ya. Jadi di sini, ya, di sini diklik kanan. Kita tempatkan di kolom yang paling atas ini,
ya. Diklik kanan, kemudian klik layout, kemudian klik formula. Di sini ada formula. Aduh, ini Bapak lupa print screen ini yang ini. Jadi diklik formula nanti dia muncul form ya. Bapak lupa print screen. Dia muncul form, kemudian di dalam formnya itu ada ada 2 kolom seperti ini. Nah, yang paling atas kalian ketik product left. Jadi product left. Kenapa pakai product left? Karena kita ingin mengkalikan semua yang ada di sebelah kiri di sini. Ini kan kita mau kalikan jumlah barang kali per unit. Kita pakai product left. Nah, kalau kita pakai sum, maka dia akan ditambahkan. Ya. Jadi tapi harus satu persatu. Jadi kursornya ditaruh di sini, klik layout, formula, ketemu yang pertama. Kemudian kursornya taruh yang kedua, klik kanan, layout, formula, product left, ketemu yang kedua. Ya. Seperti itu. Satu persatu. Ini nggak bisa seperti Excel, main tarik ya. Jadi agak lebih ribet karena memang Word itu diutamakan bukan untuk pengolahan angka seperti Excel ya. Jadi ini cuman fungsi tambahan. Jadi satu persatu klik kanan, layout, kemudian formula, product left, kemudian dapat hasil, turun lagi ke bawah seperti itu, satu persatu. Kemudian kalian disuruh membuat seperti ini. Ya. Membuat tabel seperti ini. Nah, sebenarnya ini biasa aja ya, bikin tabel seperti ini biasa aja. Kita bisa mulai dari membuat seperti tabel biasa ya. Jadi nanti ada tugas kalian membuat tabel seperti ini. Ini Bapak kasih contoh. Jadi pertama kita bikin tabelnya seperti yang biasa ya. Jadi kita lihat di sini kolomnya ada berapa? Ada 1 kolomnya ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi kolomnya ada 4. Kemudian row-nya ada berapa? Row-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi di sini kita membutuhkan adalah 4 kolom kali 4 row. Ya. Jadi 4 ke bawah, 4 ke samping. Ya. Nah, jadi Bapak buat manual. Ya, caranya bisa dengan grid, bisa dengan insert table. Jadi Bapak buat ada 4. 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga ada 4. Kemudian kita membuat seperti ini. Pak, gimana Pak?
soalnya yang bawahnya itu ada 4 kolom kan. Tuh 2, 3, 4. Sedangkan ini cuma 1. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan salah satu fungsi yang tadi Bapak jelaskan sering dipakai, yaitu merge. Ya, merge. Merge itu artinya menggabungkan, merger, ya. Kalau kita punya dua perusahaan, yuk merger yuk, berarti kita digabungkan. Jadi caranya adalah keempat sel tadi, ya, ini namanya sel, ada 4 sel. 4 sel tadi diblok semua, kemudian klik kanan, kemudian pilih merge. Ya. Pilih merge. Nah, setelah pilih merge, dia akan seperti ini. Jadi tinggal jadi satu, nggak ada lagi kolom-kolomnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ketik. Tadi kan perangkat komputer, jadilah seperti ini. Ya, selesai, yang ini selesai. Yang ini selesai. Bisa dipahami? Jadi dia pakai merge, ya. Jadi bikin kolomnya seperti biasa, 4x4, 4 kolom 4 row, kemudian yang paling atas itu di blok, kemudian klik kanan, merge. Ya. Di blok, klik kanan, klik kanan, klik kanannya pada kolom yang di blok tadi, ya, kemudian di merge. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan membuat bagian yang bawah. Bagian yang bawah ini. Gimana Pak caranya? Nah, caranya hampir sama seperti tadi. Kalau tadi kan kita blok yang atas, ya, bagian atas sel yang ada 4 ini. Ini yang kita blok. Nah, sekarang karena kita ingin membuat bentuk seperti hard disk ini, ya, kalian lihat di sini kan ada 3 row, 1 2 3, ya, ada 1 2 3, sedangkan di sampingnya cuma 1, berarti hard disk ini adalah hasil dari merger, ya, merger 3 kolom, ya, sorry, bukan 3 kolom, 3 row, ya, 3 baris. Jadi tiga sel tadi kita blok dulu, ya, ingat di blok dulu, di blok, kemudian klik kanan, kemudian di merge, ya. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal diketik, ya, hard disk. Nah, untuk membuat prosesor gimana? Ini ada prosesor di sini. Sama prosesnya seperti hard disk, ya. Jadi di blok, di blok, kemudian klik kanan, kita pilih merge. Jadilah seperti ini, ya. Jadilah seperti ini, tinggal disamakan saja. Jadi sudah terbentuk seperti ini. Jadi yang kita gunakan tadi adalah
merge ya, untuk menggabungkan tabel ya. Siapa tahu kalian nanti jadi sekretaris kerja di kantor kan, ayo tolong ini Denis buat tabel ini ya, seperti ini gitu. Jadi kalian ngerti cara membuatnya. Ada pertanyaan? Terdengar nggak suaranya ini? Oke, oke, kalau terdengar oke. Nah, oh ya, padahal Bapak udah pakai pakai handphone ini, pakai kuota sendiri. Nah, ini ada tugas untuk kalian, ya. Jadi tugasnya sangat gampang. Kalian membuat 3 tabel ini, ada A, B, dan C, ya. Ini ada di modul Bapak, latihan 6. Ya, latihan 6 halaman 20. Latihan 6 halaman 20 kalau mau lebih jelas. Jadi tugas kalian adalah membuat tabel ini, ya, ini sangat gampang. Ya, ini yang sederhana. Jadi cukup membuat tabel, kemudian ketikkan ini, kemudian ini yang B. Ini agak susah, ya. Ini yang C kita yang pakai formula. Jadi silahkan hitung total gaji bulanan, ya. Ada gaji pokok, ada bonus prestasi. Berarti ini pakai perintah yang mana? Pakai produk atau pakai sum? Pakai produk atau pakai sum? Nomor 2 pokoknya intinya pakai merge ya. Udah bikin seperti ini baru di merge. Jadi yang nomor C ini pakai karena dia total gaji bulanan, itu berarti gaji pokok ditambah bonus prestasi ya. Berarti dia pakai sum. Pakai sum. Pakai sum yang left. Jadi ini untuk menghitung ini. Nah, kalau yang terakhir ini dia pakai sum tapi above. Sum tapi di atasnya. Ya. Sum above. Ini gampang, ini pakai merge ya. Tadi contohnya sudah. Nanti videonya Bapak upload. Ada pertanyaan? Jadi ini dikumpul sekaligus tugas kemarin. Tugas kemarin kita bikin cover ya. Sekarang bikin tabel. Dikumpul. Kalau Citranya sibuk, Bapak minta tolong Nuriani mungkin bisa mengkoordinir ya.
Dikirimkannya ke Nuryani karena kayaknya Citra sedang sibuk di rumah sakit, jadi takutnya tidak sempat. Atau siapa yang bersedia? Mungkin yang punya laptop ya, si Titi atau siapa.